حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Para jamaah yang saya hormati, kita mulai kajian rutin kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini kita memasuki bab 3. Mari kita awali dengan doa. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka al-ikhlas wa nas'aluka husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pada bab 3 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang sabar, babus sabri, bab yang menjelaskan tentang sabar. Kita memulai dari definisinya dulu ya. Jadi sabar. Apa itu sabar? As-sabru lughatan, sabar menurut bahasa itu habsun nafsi, menahannya diri, anil jazai, dari rasa cemas atau resah. Jadi sabar itu menurut bahasa adalah habsun nafsi, menahannya diri. Jadi kita mestinya bisa melakukan, tidak melakukan, itu artinya kita menahan diri. Ar-Raghib Al-Asfahani yang menulis Kamus Mufradat Al-Quran mendefinisikan sabar itu adalah habsun nafsi ala yaqtadihi al-aqlu wasyar'u. Jadi yang dikatakan sabar itu adalah menahan dirinya seseorang atas apa yang dikehendaki oleh akal maupun syara. Jadi kita tidak melakukan sesuatu karena itu tidak sesuai dengan syara, itu sabar. Kita tidak melakukan sesuatu karena itu tidak masuk akal, kita tidak lakukan, maka itu kata Ar-Raghib Al-Asfahani juga termasuk kategori sabar. Bisa jadi karena berdasarkan akal dan syarak sekaligus atau berdasarkan salah satu dari keduanya. Ini dalam mufradat li alfadil Quran. Jadi kamus tentang mufradat Al-Quran yang ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau menyebut bahwa sabar itu termasuk bagian dari akhlak yang utama. Dikatakan oleh beliau sabar itu adalah khuluqul fadil min akhlaqin nafsi. Jadi sabar itu adalah sebuah perangai yang terpuji dari perangai-perangai yang ada di dalam diri seorang. Yumna'u bihi, yang dicegah dengan sabar itu min fi'lin ma la yakhsunu wa la yajmalu. Jadi sabar itu mencegah seseorang dari melakukan sesuatu yang tidak patut, tidak baik. Dengan sabar itu seseorang bisa menghindari untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak elok, tidak pantas. Ini kata Ibnul Qayyim. Karena itu sabar itu adalah kuwatun min qawwin nafsi, kekuatan yang ada di dalam diri seorang, allati biha, yang dengan kesabaran itu silahu sa'niha wa qawami amriha, yang dengan kesabaran itulah maka dia bisa memperbaiki keadaan dan menegakkan perkara-perkara yang ada pada jiwa tersebut. Jadi bisa dengan kesabaran itulah kita bisa menegakkan, bisa menjadi orang yang bisa terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Kemudian Rasulullah SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya. Jadi Ibn Abi Dunya itu mengumpulkan hadis-hadis tentang sabar dalam kitab beliau. Di antaranya hadis itu adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib, an Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, berkata Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru salasun, sabar itu
Di dalam satu kesempatan Nabi menyampaikan sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah fasabru alal musibati. Yang pertama adalah sabar terhadap musibah. Artinya secara umum ini memang ketika kita menghadapi ujian, cobaan berupa kesulitan, musibah yang kita maksud adalah musibah yang mengenai kita dalam kondisi menyebabkan kesulitan kita, menyebabkan susahnya kita. Nah, sabar yang pertama kata Nabi adalah fasabrun alal musibah, sabar di dalam menghadapi musibah. Musibah apa saja yang sifatnya utamanya adalah musibah fisyar, di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Nah, di dalam hal seperti ini kita dituntut untuk bisa berbuat sabar, karena dengan sabar itulah yang akan menurunkan rahmat Allah. Kemudian sabar yang kedua kata Nabi wasabrun ala ta'ah, sabar di dalam menghadapi ketaatan, di dalam menjalankan ketaatan. Karena ketika kita taat itu butuh sabar. Di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka butuh laku yang sabar agar kita bisa istiqomah. Karena di dalam ketaatan itu memang ada kalanya menyebabkan keribetan tertentu, ya, menyebabkan kesibukan kita. Misalnya waktunya kita harusnya bisa bekerja secara lanjut, tetapi karena kita harus sholat, kita sholat. Mestinya kita bisa makan karena harus puasa, maka kita puasa. Maka ketaatan membutuhkan kesabaran. Sehingga kata Nabi wasabrun ala ta'ah. Kemudian sabar yang ketiga adalah wasabrun anil maksiyah, sabar di dalam menghadapi kemaksiatan. Kenapa? Karena agar kita tidak ikut terseret di dalam kemaksiatan itu menuntut adanya sikap waspada di dalam diri kita. Menuntut sikap hati-hati agar tidak terjerumus. Menuntut sikap untuk ngerem diri di dalam diri kita ini. Nah, sikap ngerem, menahan diri untuk tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, itulah yang dikatakan sabrun anil maksiyah. Di dalam banyak hal maksiat itu ketika tidak kita ikuti dengan kesabaran, kita bisa terseret. Karena umumnya perkara-perkara maksiat itu menggoda kita. Umumnya perkara-perkara maksiat itu menyenangkan kita. Kenapa? Karena iblis mengatakan di dalam janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fabima awaitani la uzayyina lahum ma fil ardi, itu kata iblis. Maka sebab engkau ya Allah menyesatkan kepadaku, maka aku akan menjadikan indah apa-apa yang buruk di dunia ini untuk manusia. Nah, jadi kemaksiatan itu memang terasa indah, terasa menyenangkan. Ketika kita tidak waspada, maka kita akan terjerumus. Maka agar kita tidak terjerumus dibutuhkan kesabaran di dalam diri kita. Jadi sikap menahan diri, tidak ikut di dalam perbuatan maksiat atau perangkap aktivitas maksiat atau pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin para jamaah, Imam An-Nawawi di dalam bab sabar ini memilih ada 6 ayat yang beliau tampilkan di sini, kemudian ada 29 hadis yang beliau pilih. Walaupun hadis-hadis dan ayat-ayat tentang sabar ini menurut beliau banyak sekali, yang tentu di kesempatan kajian kita nggak akan bahas semuanya. Tapi Imam Nawawi menyampaikan wal ayatu fil amri bis sabri, dan ayat-ayat yang merintahkan kepada kesabaran wa bayani fadli, dan menjelaskan keutamaan-keutamaannya itu kasiratun, banyak. Jadi ayat yang menjelaskan kesabaran itu banyak, ma'rufatun, dan diketahui, cukup dimaklumi ayat-ayat tentang itu. Tetapi karena keterbatasan maka tidak disampaikan semua ayat itu maupun hadis itu, hanya dicuplik saja. Ini menjadi pengingat bagi kita. Satu ayat yang ditulis oleh beliau adalah surat Ali Imran ayat 200. Ayat yang pertama ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam bab sabar ini adalah firman Allah surat Ali Imran ayat 200 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran kalian, warabitu, dan tetap bersiap siaga. Jadi ayat ini konteksnya berkaitan dengan perintah jihad secara umum. Kemudian Allah menutup wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Ayat ini hubungannya dengan konteks jihad. Kenapa? Karena perintah jihad itu sesungguhnya adalah perintah yang tidak mengenakkan, kan gitu ya. Karena itu di dalam satu ayat yang lain disebutkan, apa-apa yang tampaknya tidak suka bagi kalian itu baik untuk kalian. Wa huwa khairul lakum, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Perang itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Kenapa? Karena harus berhadapan dengan musuh. Ancamannya pun bisa kita kematian, kan tentu di dalam peperangan itu. Sesuatu yang tidak mengenakkan, sehingga kalau kita ngikuti perasaan, perang itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Sehingga asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak mengenakkan itu adalah sesuatu yang baik. Karena itulah ketika ada perintah perang diperintahkan kita sabar, isbiru. Kemudian wasabiru, bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Jangan sampai kemudian kita kalah sabar dengan musuh. Tetapi di dalam konteks kita sabar, kita menunggu perintah, maka kita harus siap siaga. Nah, di dalam kaitannya dengan jihad ini, jihad itu adalah istibrakul wus'i fi mudafa'atil adu. Jadi mencurahkan segala kemampuan di dalam melawan musuh. Sedangkan musuh kita itu ada 3. Sehingga dikatakan jihad itu musuh di dalam diri kita, tentu nafsu kita yang harus kita tundukkan. Yang kedua adalah menghadapi musuh yang menyerang kita, termasuk di dalamnya jihad mengusir penjajah. Kemudian termasuk jihad juga adalah jihad yang termasuk fardu kifayah, adalah menjaga perbatasan. Kita tidak menyerang, tetapi sewaktu-waktu diperintah untuk berjaga-jaga di situ. Barangkali ada musuh yang menyerang kita. Itu sehingga di dalam negara, di dalam daulah Islamiyah itu, berjaga-jaga di daerah perbatasan itu bagian dari kewajiban jihad yang fardu kifayah. Jadi harus ada orang yang bertugas menjaga perbatasan itu. Karena itu dalam pengertian khusus dia diartani badlul wus'i, mencurahkan segala kemampuan, wa taqah, segala daya fi qitalil kuffar, di dalam memerangi orang kafir, wa mudafi'atihim bin nafsi, dan mempertahankan diri dengan jiwa, wal mal, dan dengan harta, wal lisan, dan dengan lisan. Jadi inilah jihad. Para jamaah, jihad dalam pengertian perang itu adalah terkait dengan ayat-ayat jihad yang ada sesudah. Jadi ayat-ayat jihad yang disebut ayat madaniyah ya. Sedangkan perintah jihad itu sudah ada sejak Rasulullah SAW masih sebelum hijrah, sehingga disebut ayat-ayat makkiyah. Karena itu pengertian jihad pada ayat-ayat makkiyah tidak dimaknai sebagai qital atau perang ya. Jadi ayat-ayat jihad di dalam ayat makkiyah itu dimaknai sebagai satu upaya sungguh-sungguh di dalam menghadapi, di dalam menjelaskan Al-Quran ini. Karena ketika ada perintah misalnya di dalam firman Allah, wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabiro. Ini firman Allah yang turun sebelum perintah sebelum Rasulullah hijrah. Karena itu ayat wajahidhum bihi, berjihadlah kalian terhadap mereka, tidak dimaknai sebagai perang, karena ketika Rasulullah SAW masih belum hijrah, belum ada perintah perang. Sehingga para ulama menjelaskan wala tuti'il kafirin, janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir fi hawaihim, di dalam hawa mereka, di dalam nafsu hawa nafsu mereka.
Wajahidhum bihi, dan berjihadlah kalian, terangkanlah kepada mereka bihi dengan Al-Quran, jihadan kabiro, dengan jihad yang sebesar-besarnya. Kenapa dikatakan jihad yang sebesar-besarnya ini? Seperti disampaikan oleh Sayyid Siddiq Hasan Khan di dalam Fathul Bayan, beliau menyampaikan bahwa jihad di dalam menjelaskan Al-Quran di masa sebelum ada perintah perang itu adalah jihad yang syadid dan aziman. Jihad yang sungguh-sungguh. Kenapa? Li'anna mujahadatis sufaha, karena sesungguhnya menjelaskan berjihad kepada orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak ngerti bil hujaji, dengan hujah-hujah yang kuat itu akbarun, lebih berat, lebih besar, min mujahadatil a'da, dengan jihad terhadap musuh bisuyuh, dengan pedang. Ini penjelasan Sayyid Siddiq Hasan Khan di dalam tafsir Fathul Bayan ketika beliau menyampaikan wajahidhum bihi jihadan kabira. Ayat ini adalah ayat yang turun sebelum hijrah, sehingga perintah jihad di sini dimaknai bukan perang tetapi bersungguh-sungguh di dalam berupaya menjelaskan kepada orang-orang kafir tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, yang tentu ini jauh lebih berat karena menghadapi kebodohan mereka pun tidak segan-segan kemudian ada halangan, ada cobaan, ada rintangan yang dihadapi oleh otoritas kebodohan ketika itu. Jadi tokoh-tokoh Quraisy yang bodoh, yang mereka tidak tahu, mereka tidak paham, tetapi mereka punya kekuatan, mereka punya harga diri mereka. Ketika dijelaskan Al-Quran, di antara mereka itu ada yang kemudian melawan begitu. Karena itu jihad yang seperti ini dikatakan juga jihad dan kabiro, jihad yang lebih besar. Jadi akbarun min mujahadil a'da bisuyuf, lebih berat dari jihad menghadapi musuh dengan pedang. Kemudian contoh ayat jihad yang dalam konteks jihad, ayat-ayat Madaniyah yang memaknai jihad itu dengan perang. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 41 Allah berfirman infiru khifafan wasikolan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Infiru khifafan watikolan, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat. Wajah itu, dan berjihadlah kalian bi amwalikum wa anfusikum. Berperanglah, jihad di sini dimaknai perang. Berperanglah kalian bi amwalikum, dengan menggunakan harta kalian, wa anfusikum, dan menggunakan jiwa kalian, fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ayat ini kemudian ditafsir, diperinci di dalam surat At-Taubah ayat 91. Jadi ayat ini perintah perang. Karena ayat Madaniyah. Jadi ayat Madaniyah itu kata jihad dimaknai perang, ya. Kalau ayat Makkiyah kata jihad dimaknai usaha sungguh-sungguh. Jadi menjelaskan Al-Quran. Jadi dakwah yang betul-betul sungguh-sungguh itu ya. Kemudian ayat Madaniyah wajadidum bi amwalihim wa amwalikum wa anfusikum, berjihadlah, ini berperanglah kalian dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Nah, ayat ini disebutkan dalam keadaan merasa ringan maupun merasa berat, maka kemudian diberikan batasan. Laisa 'alad du'afa, tidak ada dosa lantaran tidak pergi berjihad, tidak pergi berperang. Bagi orang-orang yang lemah, wala 'alal mardo, bagi orang-orang yang sakit. Jadi kalau tadi disebutkan dalam kondisi berat maupun ringan, tetapi bagi orang-orang yang lemah, tidak mampu melakukannya, kemudian orang-orang sakit, wala 'alal ladzina la yajidu ma yunfikun, dan orang-orang yang tidak mendapati apa yang digunakan untuk menafkahi fil jihad, di dalam kebutuhan jihad. Jadi tidak ada harajun, maka tidak ada dosa. Jadi
Laisa maksudnya di dalam ayat ini laisa harajun 'alad du'afa. Jadi begitu. Laisa tidak ada 'alal du'afa wala 'alal mardha wala alladzina la yajiduna ma yunfikun harajun. Artinya dosa. Jadi tidak ada dosa. Idza nasakhu lillahi wa rasulih, apabila mereka itu memang ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Ma 'alal muhsinina min sabil, tidak ada jalan sedikit pun untuk mencela orang-orang yang kondisi seperti itu, ya. Jadi orang-orang yang kondisinya seperti itu tidak ada alasan untuk menyela karena mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Maka wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat jihad berikutnya yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam bab ini, ayat sabar ya, bukan ayat jihad, ayat sabar yang ditulis Imam Nawawi dalam bab ini adalah surat Al-Baqarah 155-156 yang sering kita bahas ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat yang menjelaskan bahwa di antara yang dibutuhkan kesabaran adalah ujian dalam bentuk cobaan ya, bala ya. Walanabluwannakum, Allah menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu minal khaufi, dari rasa takut. Takut ini macam-macam ya, takut terhadap musuh termasuk. Walju, dari rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, dan dicoba dari kekurangan harta. Sebabkan karena adanya malapetaka, adanya cobaan macam-macam. Wal anfus, kekurangan jiwa, sebabkan karena adanya kematian, penyakit, adanya wabah, adanya pembunuhan. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan karena ada kekeringan, ada bencana macam-macam. Maka Allah sampaikan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yang orang sabar itu digambarkan idza asabatum musibah, ketika menghadapi musibah, qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika menghadapi musibah beristirja, mengembalikan semua kepada Allah. Karena innalillah, sesungguhnya kita ini dari Allah. Allah bisa berbuat apa saja bagi kita karena Allah yang punya kita. Dan wa inna ilaihi raji'un, kepadanya dia pula lah kita akan kembali. Ini ayat yang sering kita baca. Jadi di dalam konteks menghadapi musibah, maka solusi yang akan menenangkan kita itu adalah sabar, yang dengan sabar itu menyebabkan kita tidak salah tompo kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ngeresulo lebih-lebih kemudian menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga adalah surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu." Katakan kepada hamba-hamba yang beriman, ittaqu, takutlah kalian robbakum, kepada Tuhan kalian. Jadi kata ittaqu di sini dimaknai takutlah. Ai adzabahu bi ayyuti'uhu. Jadi maksudnya takut dari azabnya. Jadi kalau disebut ittaqu robbakum, takutlah kalian kepada azab Allah, kepada azabnya. Jadi katakan kepada orang-orang yang beriman agar kita ini takut kepada azab Allah. Kalau kita takut kepada Allah, kepada azabnya, yang akan mengantarkan kita pertama sabar. Jadi ala ta'ah, sabar untuk taat kepada Allah. Kemudian sabar minal maksiyah, sabar untuk agar tidak masuk, tidak terperangkap, terjerumus kepada maksiat. Maka lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik fi hadhid dunya, di dalam dunia ini, bitta'ah, dengan ketaatan, hasanatun, maka dia akan mendapatkan kebaikan, hiya al jannah, yakni surga, begitu ya. Bagi orang-orang yang bisa menjaga diri di dunia ini, bisa menahan dengan kesabaran,
kemudian tidak terperangkap terjerumus kepada kemaksiatan, tetap istiqomah di dalam sabar melaksanakan ketaatan, maka hasanatun, dia mendapatkan kebaikan, yakni surga janjinya Allah. Kemudian Allah menjelaskan wa ardullahi wasi'atun, bumi Allah itu luas. Ayat ini juga digunakan untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang berat merasakan hijrah kepada Allah. Jadi ketika diperintahkan hijrah itu memang ada orang-orang yang berat rasanya hatinya meninggalkan tanah air. Padahal di tanah yang lama itu ada banyak cobaan yang macam-macam yang bisa menggerus akidah. Maka diingatkan kepada Allah wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas, carilah tempat yang aman yang bisa kita ini menjalankan ibadah dengan baik, tidak ada gangguan. Jadi ketika itu diperintahkanlah kita ini hijrah, diantaranya tujuannya adalah menjauhi ancaman, menjauhi godaan dari orang-orang kafir. Kemudian Allah menutup innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Nah, ayat ini kemudian berlaku secara umum dalam konteks yang luas, termasuk ketika kita menjalani ibadah puasa. Karena ketika diperintah puasa, sesungguhnya puasa itu nisfus sabri, separuh dari kesabaran. Orang yang melakukan puasa itu diminta untuk menjaga apa saja, baik menjaga jiwanya, menjaga nafsunya, maupun menjaga tubuhnya untuk tidak makan. Ketika dia sabar, maka dia kena innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu dicukupkan pahalanya tanpa batas. Nah, kemudian kita lanjutkan ayat yang keempat, ini ayat yang terakhir yang terkait dengan ayat sabar ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi, surat Asy-Syura ayat 43. Allah berfirman walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Jadi orang yang bersabar dan maafkan, sesungguhnya perbuatannya yang demikian itu termasuk hal yang diutamakan. Jadi walaman sabara, orang yang bersabar di sini apa? Lam yantasir li nafsihi ba'da dzulmihi. Jadi tidak membela diri untuk dirinya sesudah dizalimi. Ayat ini berlaku bagi orang yang dizalimi orang lain, kemudian dia mampu membalas, tetapi tidak membalas. Yang seperti itu lebih baik menurut ajaran agama kita. Maka walaman sabara, ketika orang mampu membalas tapi tidak membalas, dia tetap bersabar, tidak melakukan pembalasan. Kemudian wa ghafara, dan dia memberi ampun kepada orang yang berbuat zalim pada dirinya itu, inna dzalika, yang demikian itu lamin azmil umur, termasuk hal yang diutamakan. Jadi ada satu kisah ya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dicatat oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam Musnad Abi Hurairah, dalam Musnad beliau bab Musnad Abi Hurairah. Bagaimana bunyi hadisnya? Anna rajulan satama Abu Bakrin, ada seorang laki-laki yang memaki-maki Abu Bakar. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun, Nabi Muhammad duduk di sampingnya. Jadi ada orang memaki-maki Abu Bakar, Nabi itu melihat keadaan Abu Bakar yang dimaki-maki orang itu. Maka faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jubu wa yatabassamu. Nabi Muhammad itu menjadi takjub dan tersenyum melihat kejadian seperti itu. Abu Bakar dimaki-maki orang, Abu Bakar awalnya diam, Nabi itu tersenyum. Tetapi falamma aksaratu alaihi ba'da qaulihi, ketika kemudian Abu Bakar kepancing ya, melawan orang-orang yang memaki-maki dia itu, apa yang terjadi? Wa ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian terkesan marah, wa qoma, Nabi kemudian berdiri. Jadi melihat seperti itu, falahikahu Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mendekati Nabi, heran. Tadi itu dia dimaki-maki orang, Nabi
membiarkan dan malah tersenyum. Sekarang begitu Abu Bakar itu membalas orang yang maki-maki Nabi, kemudian terkesan wajahnya marah dan meninggalkannya. Lalu Abu Bakar itu datang kepada Nabi nanya, "Ya Rasulullah, kana yastumuni wa anta jalisun." Jadi adalah engkau sedang duduk sedangkan aku dimaki-maki orang. Falamma raddattu alaihi ba'da qaulihi, sedangkan ketika aku membalas orang-orang yang memaki-maki itu dengan kata-kataku, jadi ketika aku membalas orang-orang yang maki-maki itu terhadap kata-kata dia, wadibta wakumta. Nah, apa yang terjadi? Kok engkau malah pergi dan terkesan marah gitu ya? Abu Bakrin heran gitu kan? Apa yang terjadi? Innahu kana ma'aka malakun yarudda angka. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan begini, waktu kamu tidak membalas dia itu, aku melihat ada malaikat yang membela dirimu. Tetapi falamma raddatta alaihi ba'da qaulihi, ketika kemudian engkau Abu Bakar membalas perkataan-perkataan itu dengan dari ucapan-ucapan dia, maka waqa'a syaiton, setan yang datang. Maka falam akun li aku dama asyaiton, maka aku gak mau duduk bersama dengan setan. Jadi begitu. Jadi ada Abu Bakar itu dimarahi orang, diem meskipun bisa membalas. Justru dengan cara seperti itu malaikat datang membela Abu Bakar. Tetapi ketika Abu Bakar kemudian membalas kemarahan, makian-makian orang itu dengan ucapan-ucapannya, berarti dia tidak mampu bersabar, yang datang adalah setan. Artinya apa? Ketika kita terjebak marah, setan itulah yang kemudian menghampiri kita. Ketika setan itu menghampiri kita, maka yang terjadi sering kemarahan itu menyebabkan tidak terkendali. Itulah sebabnya kenapa orang yang marah itu sering kemudian segalanya jadi dirusak ya. Pintu yang tidak apa-apa ditendang ya, piring cangkir yang tidak apa-apa dihancurkan. Kenapa? Karena ketika orang itu tidak mampu menahan diri dengan sabar, setan yang bekerja. Ketika dia mampu menahan diri dengan sabar, malaikat yang bekerja. Nah, jadi kalau setan yang bekerja, setan itu menghadapi kehancurannya. Nah, ini hadis yang berkaitan dengan walaman sabaro wa ghafaro fa inna dzalika lamin azmil umur. Satu lagi, nah kejadian yang berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq ini, jadi Abu Bakar itu juga pernah diingatkan oleh Allah karena suatu ketika beliau marah juga, gitu ya. Di dalam surat An-Nur ayat 22 ini Allah berfirman, wala ya'talil fadli minkum wassa'a. Wala ya'talil fadli, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, ay ashabul ghani, orang yang punya kekayaan, minkum dari kalian sekalian, wasa'ah yang dan punya keluasan. Ayyutu, untuk memberi, artinya untuk Allah yu'tu, untuk tidak memberi, ulil kurba, kaum kerabat, wal masakin, orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan orang-orang yang hijrah di jalan Allah, wal ya'fu, maafkan, wal yasfahu, dan lapang dadalah kalian, ala tuhibbuna ayyafirullahu lakum, tidaklah kalian senang jika Allah mengampuni dosa kalian. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Suatu ketika terjadi peristiwa ya, jadi putri Abu Bakar itu melakukan perjalanan bersama dengan suaminya ya, putrinya bernama Aisyah. Suatu ketika melakukan perjalanan dengan suaminya yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam perjalanan itu tiba-tiba istirahat di satu tempat. Nah, ketika istirahat itu Aisyah yang dipikul ya, Aisyah itu di dalam perjalanan dipikul di dalam tempat sekedup begitu ya. Kemudian Aisyah turun untuk kepentingan tertentu. Nah, ketika kemudian Aisyah kembali ke dalam tempatnya tadi itu,
Dia melihat adanya yang hilang perhiasannya, maka Aisyah kemudian turun lagi mencarinya. Nah, ketika kondisi Aisyah dalam kondisi mencari perhiasan yang hilang itu, rombongan tentara tidak tahu. Orang yang memikul Aisyah tidak ngerti kalau Aisyah tidak ada di dalam tempat wadah ya, tempat itu ya. Karena Aisyah itu ringan, hingga nggak bisa membedakan ada orangnya maupun nggak ada orangnya. Akhirnya Aisyah ditinggallah pergi bersama rombongan tadi, Aisyah sendirian. Ketika Aisyah sendirian, Aisyah kemudian ditemui oleh rombongan yang terakhir, yang tugasnya mengawal melihat rombongan yang ketinggalan, yaitu Sofwan bin Mu'attal. Apa yang terjadi? Sofwan kemudian menjumpai Aisyah seperti itu. Aisyah diajak kembali di dalam untuk terus melanjutkan perjalanan bersama rombongan. Ketika kondisi seperti itu, nah, orang-orang munafik menghembuskan isu Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan. Inilah yang dikenal dengan hadisul ifki, jadi berita hoax ya. Jadi zaman Nabi itu sudah ada hoax seperti itu, yang kita kenal dengan disinformasi. Faktanya benar, tetapi informasinya diselewengkan. Jadi pekerjaan membuat disinformasi itu ternyata pekerjaan orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay. Nah, dengan berita seperti ini ada satu kondisi yang terjadi. Apa? Rasulullah ketika belum mendapatkan informasi tentang hal yang benar, Rasulullah mendiamkan, tidak berbicara dengan Aisyah. Abu Bakar sebagai mertua Rasulullah pun kemudian tidak bisa berbuat apa-apa. Aisyah hanya menangis di dalam kamar beliau. Melihat yang seperti itu, ada seorang keluarga Abu Bakar yang bernama Mistah. Nah, Mistah ini ngerasani Aisyah gitu ya. Abu Bakar tahu apa yang terjadi ketika tahu bahwa Abu Bakar Mistah ngerasani Aisyah, sedangkan Mistah itu sehari-harinya hidupnya ditopang oleh Abu Bakar. Nah, yang terjadi Abu Bakar itu marah sebenarnya pada Mistah. Suatu ketika kemudian Allah menurunkan ayat yang membersihkan nama Isa. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Innal ladzina ja'u bil ifki, orang-orang yang datang bawa berita bohong itu usbatum minkum, masih di dalam lingkup kalian, yakni orang munafik itu kan dengan orang mukmin jadi satu. Tetapi bal huwa la tahsabu syarrul lakum, janganlah kalian mengira itu buruk, bal huwa khairul lakum, tetapi itu baik. Allah ngedem-ngedem kepada Nabi. Nah, ketika kejadian seperti itu terbuktilah bahwa Aisyah bersih, tidak terbukti melakukan perbuatan serong dengan Sofwan. Abu Bakar yang melihat kasusnya Mistah yang tadi ikut menggunjingkan Aisyah, kemudian marah pada Mistah, maka bersumpah. Apa sumpahnya? Mulai detik ini saya tidak akan ngasih makan pada Mistah gitu ya. Jadi mulai detik ini sudahlah Mistah nggak akan saya kasih makan. Nah, ketika Abu Bakar bersumpah seperti itu diingatkan oleh Allah, jangan begitu. La ya'tali utul fadli minkum wasa'a ayyutul qurba wal masyanlah, orang yang punya kelebihan bersumpah begitu. Maka Allah ingatkan wal ya'fu, udahlah maafkan, wal yaswahu, dan lapang dadalah hai Abu Bakar. Ala tuhibbuna ayyafirullahu lakum, tidaklah kalian senang ketika Allah mengampuni dosa kalian. Nah, ketika dapat firman seperti itu, apa kata Abu Bakar? Bala ana habu ayyafirullahu li. Benar ya Allah, saya lebih senang ketika Allah mengampuni dosa syara. Maka Abu Bakar mencabut sumpahnya tadi itu. Inilah terkait dengan walaman sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur. Jadi meskipun kita kuasa membalas, bersabar itu jauh lebih baik. Memberikan pengampunan pada orang yang menyakiti kita bukan karena kita tidak mampu membalasnya, itu perbuatan yang utama. Jadi ini bab kesabaran yang dipilihkan oleh Imam Nawawi untuk kita, menjadi pengingat bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita menjadi orang yang mudah lapang dada, tidak ngamuan gitu ya, dengan hal yang menyakiti kita. Jangan dibalik, tetapi bagi yang menyakiti agama lain lagi ya.
Kadang-kadang ayat ini digunakan untuk menghadapi orang-orang yang menyakiti agama. Kalau menyakiti agama kita harus bela itu. Karena tidak ada hak bagi kita mengampuni orang yang melecehkan agama kita. Ini tentu yang lain. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa da'watin la yustajab laha. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.